kelas yang memberikan saya kesempatan dalam kunjungan koordinator. Kami sudah di Sorong 2 hari di Sorong, dan di sini baru tadi pagi saya di Sucai dan sore ini di sini, dan besok kita penyegaran imam di tempat ini. Jadi terima kasih banyak buat pengurus klasis, tapi juga khusus Bapak Pembang Sidang di tempat ini, teman saya, sahabat saya, rekan sepelayanan Bapak DG. Kami sama-sama dari STT Water Post di Pos 7, Kampung Harapan sampai kami pindah di Pos 7. Kami cuma nunggu di Pos 7 ini sudah selesai di situ. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Mungkin di Kairos khusus sudah dapat materi ini, dan Bapak Ibu lain yang di tempat lain lagi mungkin sudah dapat, tapi sesuai dengan pembahasan di raker lalu ya, bahwa salah satu materi adalah autisme selain materi yang lain. Jadi saya cuma mengulang, pasti Bapak Ibu saudara sudah tahu materi ini, sudah pernah ikuti, dan mungkin ada yang pernah membagikan juga, tapi saya cuma mengulang saja. Saya berharap kita ikuti dengan baik, dan saya percaya kita semua dilawat diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Baik, saya tidak perlu berkenalan, perkenalan yang di sini kan. Baik. Bisa ada yang kesana. Iya, saya pendeta Serhan Zulhur yang ada nama di depan. Saya koordinator dari Papua Barat, nanti 2026 kita akan di sini baru selesai. Jadi nanti ada teman lain yang menjadi koordinator, karena saya sudah 2 periode. Istri saya 1, anak 6. Kami datang 4 orang, saya dengan anak saya di tempat Andreas, dan adik hamba Tuhan Evangelis Penina Polri, dan juga Ibu Hetemu. Ibu Benak ya, Ibu Hetemu yang sebenarnya lulusan pensiun suami, tapi juga Ibu untuk pelayanan. Ya, itu saja perkenalan singkat. Kita lihat apa itu autisme. Coba. Ya, autisme adalah bentar, dari atas. Ya. Autisme adalah ilmu gaib, ya, suatu kepercayaan penuh kepada iblis atau setan atau arwah orang mati, atau dewa-dewi, roh jahat yang tidak moyang, mantra-mantra, jimat, dan istiadat yang mengandung unsur kepercayaan, ya, seperti dukun, peramal, sihir, berhala-berhala, seperti menyembah di kuburan dan percaya kepada moyang-moyang. Jadi semua itu adalah kepercayaan kepada maksudnya itu semua disebut autisme tadi. Saya kemarin sudah sempat singgung sedikit waktu saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan atau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya sempat pakai itu. Ya, mungkin di Kairos juga saya sempat bersaksi 2 jimat, 2 lontes,
94 saya pas di kampung Harapan. Waktu saya menyerahkan hidup buat Tuhan, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Itu yang kemarin di Jumat saya bilang, lahir satu kali mati dua kali, lahir dua kali mati satu kali. Yang lahir baru yang Tuhan Yesus dan itu Yesus berkata. Jadi sekali lagi okultisme adalah tadi, ya, suatu kepercayaan penuh kepada setan, arwah orang mati, benda-benda dan mantra-mantra dan lain-lain. Itu jelas ya. Jadi kalau nanti ada yang masih pakai itu, berarti itu saudara pakai itu, anak-anak dan pemuda lagi menyembah berhala, percaya kepada kuasa yang gunakan mantranya dengan bentuk apapun. Lanjut. Ya, kita lihat oknum setan atau iblis. Siapa iblis itu dan dari mana dia? Sekali lagi kita sudah tahu, tapi saya berulang berkuasa pada dia menurut konsep kepercayaan setempat. Ada sebilang mereka disubsidi, kalau disubsidi saya tidak membiarkan. Ya, kalau di Makassar sini saya bilang apa, di tempat kami bilang apa, di Saruin bilang apa. Jadi kami biasa di sana bilang suami, tapi bahasa daerah itu balian. Artinya ada orang-orang yang menunggangi atau orang-orang yang pakai itu, lalu kadang mereka bisa dibisarkan orang lain. Jadi dia bisa berubah jadi babi, bisa berubah jadi rusa, bisa berubah jadi kucing, berubah jadi apa saja. Dia jadi burung dan lain-lain. Kalau itu dulu, saya tidak tahu mengetahui bentuknya bagaimana. Kalau disebut biasa dikenal dengan surga, soal terbang. Tidak mirip tidak ya? Tadi Pak Hakim bilang di subsidi tidak ada. Saya bilang pasti ada. Dia bilang di sini cuma bentuk racun. Ada orang bikin susah teman dengan racun. Kalau mereka sama dengan ayam malam mereka pakai daun. Ya, mereka bisa percaya kepada itu. Percaya dulu mereka pakai ada racun, satu bentuk racun untuk menyusahkan orang lain. Itu semua adalah iblis atau setan. Menurut konsep ajaran kita lihat iblis adalah dia tadinya dia malaikat. Ya, sebelum dia menjadi iblis dia adalah malaikat. Dia makhluk ciptaan Tuhan dalam Yesaya 28 ayat 15. Allah menciptakan dia menurut kehendaknya sendiri. Artinya Allah menciptakan iblisnya tadinya dalam malaikat terangnya ada di surga. Tapi ketika nanti selanjutnya dia bilang dia ingin sama dengan Tuhan, dia sudah berlaku itu Bapak Ibu bisa baca. Dia ingin sama dengan Tuhan, dia sombong yang menyamakan Allah sehingga Allah buat dia ke bumi. Dan dia jadi disebut dengan setan. Bisa ya? Jadi dia tadinya dia berada di surga. Lanjut. Kehidupan dan tugas malaikat atau sebenarnya yang Yesaya 28 itu ia diangkat sebagai pemimpin di antara para malaikat di surga. Ia pelayan Allah. Jadi tadinya sekali lagi dia kedudukannya dia di atas itu dia pemimpin. Tapi karena tadi sombong dia ingin sama dengan Tuhan sehingga dia dibuang itu. Jadi kalau kita sombong kita bisa dibuang. Amin. Maka kita jadi hamba Tuhan yang merendahkan diri, menjadi hamba Tuhan yang merendahkan diri. Karena kita ini tidak, kita ini kita cuma tahu. Jadi dikatakan di situ Allah menciptakan atau memilih menetapkan menjadi seorang pemimpin dari para malaikat di surga. Tugasnya adalah ia melayani Allah. Ia juga pemimpin para malaikat di kerjaan tadi sudah disampaikan. Ia pemimpin ya dalam hal menyembah. Jadi sampai bilang para pemimpin pujian menyembah.
Jadi nanti kamu memimpin pujian, nanti kalau kamu sombong kamu bisa sama dengan iblis. Karena hari ini orang-orang yang memimpin pujian di gereja aman, mantap luar biasa, tapi di luar hidupnya hancur. Karena dia tidak serahkan hidup dari Tuhan. Sama dengan iblis itu tadinya dia pelayan yang penyembah. Lanjut. Mulai sejak kapan malaikat penghina menjadi setan? Malaikat penghina menjadi setan atau iblis mulai dari sedang dia mempunyai keinginan untuk menjadi seperti Allah dan sesuatu. Seketika ini juga dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dia menjadi setan sejak tadi saya sudah lanjut. Mulai dari sebab kejatuhannya pelayanan berubah menjadi perintah. Jadi tadinya dia pelayanan dia berubah menjadi perintah Allah. Menjadi musuhnya sama dengan waktu dia menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya toh, waktu itu Adam dan Hawa hubungan mereka dengan Allah putus. Tadi yang menjadi sahabat menjadi rekan, hubungan mereka putus dengan Allah. Karena dosa, mereka melakukan perintah Tuhan. Lanjut. Malaikat Tuhan mencipta dosa mula, dosa pertama, dosa penuh. Yang di Heskel 28 sama saya sudah jelaskan tadi di atas. Dosanya kesombongan atau kesalahan dan kekurangan. Pertanyaan, sedangkan saudara bergaul terus dengan sahabatmu yang berlaku curang, sombong dan terhadap Anda? Jawabannya pasti kita tidak senang. Amin. Karena yang senang bergaul dengan teman yang curang, teman yang sombong, teman yang suka menjatuhkan saudara, pasti tidak mau kok. Karena pergaulan yang apa? Pergaulan yang buruk, yang tidak baik bisa membuat orang yang baik menjadi terpengaruh, menjadi tidak baik. Saya contoh, kita yang dari gereja, kita bergaul dengan teman lain yang mungkin di luar sana, yang tidak hidup dalam Tuhan, yang tidak takut Tuhan, mereka merokok, mereka minum, bisa kita ikut, karena kita terpengaruh, karena kita tidak Tuhan. Jadi ketika kita sudah tahu setan dia adalah melakukan tadi hal-hal tadi kecurangan, sombong dan lain-lain, berarti kita tidak mau bergaul. Dengan berarti kita tidak mau menggunakan dia punya atribut dan lain-lain. Yang nanti sebentar kita lihat selanjutnya. Tidak ada kita menghindari mereka. Hindari setan, tidak boleh hidup atau melakukan apa yang setan mau. Lalu apa? Setan membunuh manusia sejak bermula. Maka kesimpulan sesudah menjadi iblis, setan menjadi pembunuh manusia. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 ada yang membaca ayat itu, silakan anak muda yang membaca ayat itu. Jadi setan atau iblis dia adalah pembunuh sejak semula pertama. Kalau kita tahu dia pembunuh, kita tidak boleh ikuti. Nanti dia membuktikan atau sudah tahu dia tidak baik, kenapa kita itu? Yohanes, coba silakan baca. Anak muda atau ibu yang empat silakan yang Iblislah yang menjadi bapamu dan dia mampu melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Iya.
Dia pembunuh sejak semula. Dia adalah bapa segala dusta dan dia pendusta, dia pembunuh. Dalam ayat Yohanes tadi, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta, maka kita tidak boleh bersedih. Jawab pertanyaan di situ, maukah Anda hidup bersama-sama dengan seorang musuh yang siap untuk membunuh Anda? Jawabnya pasti tidak. Kok kita tidak mau bergaul dengan orang yang siap bunuh kita? Teman yang punya pikiran jahat, yang mau merencanakan sesuatu yang jahat, pasti kita tidak mau hidup dengan dia, tidak mau hidup dengan dia. Menghindari lebih baik daripada sudah terjadi kalau kita menyesal. Tindakannya sekali lagi kita menghindar. Lanjut. Ada pertanyaan berikutnya akan minta bantuan, pertolongan dan perlindungan dari seorang musuh yang sama jawabannya. Tindakannya adalah kita tidak boleh meminta bantuan atau kita dapat menghindari. Sedangkan ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh musuh dalam usaha membunuh Anda, 1 Yohanes 3:8 yang jelas tidak benar. Contoh perbuatan penipuan setan adalah seperti jimat, berpenaun, tindak pidana, catatan tertentu dari dukun, benda-benda yang lain dan lain-lain. Jadi dia bentuknya berbeda. Ada yang daun, ada yang tengah-tengah, ada yang tulisan Arab. Dulu saya pakai pada tulisan Arab. Yang saya punya notis 2 itu. Jadi ada daun, ada ikat pinggang yang tadi saya sempat lihat, ada saya punya 2 ikat pinggang. Catatan tertentu yang baca 3 kali itu di sini saya percaya tidak ada yang pakai, jadi kalau ada ya harus, kalau masih ada perlu dimusnahkan. Amin. Benda-benda yang lain, artinya ada hal-hal yang kita pakai. Contoh dari Lobo, dari kampung kami, mereka pakai akar. Ada akar yang mereka bawa untuk kalau jalan mereka taruh di sak, atau mereka sudah bungkus dia dengan kain lalu ikat di pinggang sama itu akar kayu. Akar itu untuk mengusir setan. Katanya supaya mereka aman, mereka tidak diganggu orang lain, tidak diserang iblis dan lain-lain. Ketika saya bicara di gereja di jemaat, kalau mereka menyetel, mereka serahkan, dan saya minta semua serahkan untuk saya doa dan saya bakar. Ada satu nona yang dia sembunyi, dia bilang dia tidak ada, padahal dia ada. Setelah saya di kampung dia juga bawa. Ketika waktu mereka terbalik dengan mobil dia hampir mati. Teman-temannya itu aman, karena ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau mereka masih percaya setan, jadi setan dipikir sudah diinjilin, mereka telepon saya gede berdoa, Tuhan sudah pakai oksigen. Ya kita ada, mereka sudah pulang kerja di rumah. Setan iblis telah terhukum. Ketika setan melawan Allah membuang musuh dalam setan terhukum. Allah menghukum dia mengenai saat itu, ia menjadi pribadi yang terhukum karena dosa. Jadi nanti ada pertanyaan di bawah itu pertanyaan. Kalau kita sudah tahu dia terhukum, maka kita pasti tidak bisa minta maaf sama dia. Yang kita minta maaf adalah kepada Tuhan. Amin. Dia mau bantu apa? Sedangkan dia sendiri dalam keadaan terhukum. Pertanyaannya lain, Anda minta bantuan dari seorang yang telah terhukum atau dihukum oleh hakim karena kesalahannya? Jawabannya tidak lain.
Tindakan hari ini, ya, tadi kita selalu kita harus belajar menghindari tertekan dengan pekerjaan. Boleh kita minta bantuan atau melawan dari seorang yang masih dalam hukuman, tidak boleh, toh? Tidak bisa. Lanjut, setan pribadi yang telah musnah, Ibrani 2 ayat 14. Coba kita lihat dulu ayat itu. Silakan yang membaca. Iya, Ibrani 2 ayat 14 jelas bahwa setan pribadi yang telah dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, iblis dan kuasanya sudah dimusnahkan. Amin. Hingga kita tidak perlu takut, kita cuma belajar saja supaya kita bisa tahu bagaimana strateginya, bagaimana caranya untuk mengganggu, menjatuhkan, menipu dan lain-lain. Lalu bagaimana kita lawan dia untuk kelemahan dan kekuatan. Tetapi yang jelas dia sudah dimusnahkan. Ibrani pasal 2 ayat 14 jelas di situ, khusus ayat terakhir, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia besar Yesus, memusnahkan dia itu tulisan kecil yaitu iblis. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kuasa Tuhan Yesus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa itu sekarang dimusnahkan. Amin. Sudah lama kita yakin kita menyambut setan sebagai satu pribadi yang berkuasa atau membinasakan kehidupan manusia, bukan? Tetapi apakah yang firman Tuhan atau tetap memberitahukan tentang kuasa dan kekuatan setan kepada kita? Yang pertama di situ, Allah memusnahkan setan melalui kematian anaknya yang akan berada itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Allah menyalahkan setan oleh darah anak domba, anaknya. Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 11 itu, oleh kuasa darah Yesus Kristus, iblis sudah dikalahkan. Jadi kalau hamba Tuhan berdoa, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, setan saya hancurkan kau kalahkan. Iya tak? Jadi kami waktu terbalik di Akso, saya dengan trek dengan beberapa orang, kami terbalik di dekat kilo 29 sebutannya. Kami di center pulang mengatur di kota di 751 di Kemiri. Ya, berbagai situ. Kalau waktu trek banyak meledak muka belakang, saya pikir saudara-saudara kita kalau saya sengaja tembak, banyak itu langsung ke belakang ke atas. Tapi saya sempat bilang darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, kuasa darah Yesus sangat berkuasa. Saya waktu itu bukan darah Yesus. Saya waktu itu masih DKI, masih jadi poster. Saya satu-satu gereja, satu kilometer, satu kasus kalau minggu waktu itu di 751. Tapi saya ingat waktu itu saya sebut darah Yesus. Tapi kayak orang buang saya di rumput-rumput. Kayak orang buang saya di rumput-rumput dan saya tidur sebentar. Saya dengar dulu, ini apakah saudara ini mau di apa itu? Sangka begitu saya. Kalau saya masih diam, tenang dulu. Setelah saya dengar mereka ribut, mereka balik treknya. Saya tahu ini tidak, ini pasti bami yang meledak. Saya keluar cari saudara saya yang kemarin jadi impor, tapi kemarin awal sudah meninggal. Istri saya punya kamar kami, dia di 751 dipegang oleh sipil TNI. Dia luka gores, ada orang Jawa yang meninggal, ada yang luka-luka yang dibawa ke dokter, rumah sakit dokter. Tapi begituan saya kayak tadi maksudnya yang saya sebut cara itu saya kayak dibuang dulu.
Tapi saya percaya itu Tuhan selamatkan karena Tuhan mau pakai. Amin. Kalau tidak bisa mati kan saya tidak berdiri saat ini. Ya kemarin saya tidak awal di sini. Hari ini. Puji Tuhan. Iya. Jadi kuasa darah Yesus sangat berkuasa. Darah Yesus itu berkuasa. Jadi kalau kita usul Yesus, nanti sebentar kita lihat juga ada di situ. Ya, mengalahkan setan oleh darah Yesus, lalu Kristus menang atas kekuasaan setan sekali untuk selama-lamanya. Kolose 2 ayat 15, kuasa itu sudah dilucuti, sudah dijadikan tontonan umum, sudah dikalahkan. Amin. Satu kali untuk selama-lamanya bunyi ayat itu. Membaca nanti terlalu lama kalau kita baca semua ya. Kalau saya bisa kutip biasa. Nanti di rumah bisa ditulis dan dibaca. Baik, amin. Melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, Dia telah merampas segala kuasa dan wibawa setan. Sehingga Yesus Kristus telah membatalkan dan meniadakan hak-hak setan. Untuk apa? Pertama, menuntut orang percaya. Yang kedua, untuk menuduh orang percaya. Jadi setan kadang menuduh kita, menuntut kita. Tapi oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hak itu sudah dirampas oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Karena waktu Yesus mati dan bangkit, Dia sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Lanjut. Pertanyaannya, bolehkah kita minta bantuan hukum kepada orang yang tidak ada jabatan atau wewenang dalam pekerjaannya? Jawabannya tidak. Dong masih kita meminta bantu sama orang yang tidak punya jabatan atau wewenang. Pasti kita meminta bantu sama orang yang punya jabatan. Layak karena bekerja dengan seorang yang telah mati dan tidak berkuasa mengatur Anda, yang jelas tidak layak. Jadi kalau kita sudah tahu iblis bahwa dia tidak punya kuasa, dia sudah mati, kenapa kita mau senang untuk bergaul dengan dia, pakai dia punya benda-benda tadi, ya kan? Ada yang taruh-taruh di depan rumah. Kalau di Papua ada, kalau di Papua tidak. Di Papua itu ada di daun palem. Kemarin kami pelayanan waktu bulan Lebaran di Lombok. Itu kami lepas daun-daun kain-kain dari pintu-pintu rumah. Jadi mereka rasa terganggu, padahal mereka buka celah dengan menyembah berhala atau pakai setan. Ada bapak-bapak yang datang tipu mereka dengan tahu itu supaya mereka tertipu, padahal mereka sakit hampir mati. Dan puji Tuhan dalam pelayanan saya dengan teman-teman, Tuhan Yesus tolong mereka didoakan, dilepaskan. Itu di Pati Duri, perusahaan muda di Pati saya di kampung. Dari Wajuri dan Pati Duri. Layak lanjut. Target atau maksud setan. Setan dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib melalui para dukun, peramal, tukang sihir dan lain-lain. Jadi kadang kita orang-orang Kristen atau anak Tuhan kita biasa mau saya belum suruh yang Tuhan yang orang kita tidak. Mau saya orang lain, cuma saya kasihnya saya. Dan sampai kita ada yang masih percaya dukun. Dan kita ke dukun satu kali, kita dapat kesembuhan, lalu dari situ kita sudah secara tidak langsung sudah terikat, ya ada kontak itu, lalu setiap kita sakit kita pergi, sakit pergi, padahal itu salah satu tipuan. Saya biasa bilang sakit satu kali, tapi mungkin pergi lagi, mungkin sakit betulan sampai mati. Memilih mati di dalam Tuhan atau mati di dalam dukun? Dari mati dalam Tuhan, ya, kalau mati dalam dukun nanti mati 2 kali. Apalagi lahir 1 kali tadi, kita lahir 2 kali. Dan sebentar kita lahir yang lahir 2 kali itu. Kita lahir itu. Jadi kadang, bukan kadang, masa ada target-target setan untuk dapat menipu kita, menjatuhkan kita, yang membuat iman kita lemah, membuat kita jatuh bangun. Yang pertama meyakinkan banyak orang dengan jalan melakukan perbuatan ajaib.
Jadi orang dukun mereka sembuh. Di balik itu ada unsur penipuan. Yohanes 8 ayat 44 yang tadi kita sudah baca. Dia menipu, dia meyakinkan kita dengan perbuatan ajaib tadi. Yang tadi saya berikan contoh. Di kami di Kemah ini dulu sampai yang 4 tahun di Kemah ini di Brawijaya, depan gereja ada dukun, para saleh memang orang buton. Jadi yang luar biasa bukan orang Islam saja yang datang, tapi orang Kristen. Datang minta air, datang pikir di situ dan lain-lain. Yang lebih luar biasa anak telurnya STTGPI datang waktu HP-nya hilang. Mereka minta mawin, kepala saleh mawin supaya dapat HP. Ada yang tahu mawin? Jadi tahu HP itu di mana ya? Tapi yang saya membuat saya heran adalah ini hamba Tuhan, calon hamba Tuhan yang datang. Lalu pas ada double lagi. Jadi mereka dari sebelah, dari dukun mereka ke rumah saya. Mereka cerita, saya marah kesempatan marah mereka di situ. Ajak mereka, bagaimana kamu mau ajak umat dengan kebenaran firman kamu sendiri berdiri dukun? Ya toh? Yang di sini tidak ada kedukun. Kalau kita sakit kita berdoa minta bantuan berdoa kita ke rumah sakit, amin. Bukan kedukun. Kalau HP ini berdoa supaya Tuhan tolong kita temukan kan nanti Tuhan ganti HP baru yang lebih bagus. Bukan kita kedukun. Mawi-mawi, apa itu mawi? Jadi kadang dia tipu kita. Iblis itu, dia kecil. Dia pakai segala cara. Yang nanti dia Yesus itu kan sebenarnya kita punya musuh. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penduduk yang gelap, melawan roh jahat di udara. Jadi sadar kalau kita sadar, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita ambil keputusan jadi anak Tuhan kita jadi musuhnya setan. Ya toh? Kalau tidak mau jadi musuh setan, ya kita silakan kau jadi orang dunia saja. Makanya orang dunia yang tidak diganggu karena itu teman-temannya. Halo? Ngapain diganggu temannya? Yang diganggu adalah musuhnya toh? Haleluya. Orang-orang di bawah mereka menambah, mereka Islam yang keluar di luar Tuhan mereka tidak sakit, mereka biasa itu bahagia, kaya dan lain-lain, apalagi pakai tuyul. Tapi jangan lupa, bahwa ujung-ujungnya mereka mati dan masuk neraka. Lebih baik kita menderita sedikit di bumi, tapi kita mati masuk surga. Iya. Jadi kalau ada yang sedang itu nanti sebentar berdoa di kampung ya. Tuhan ampuni saya sudah pernah itu. Tadi Bapak Hamid tanya, Pak Pendeta, tapi di sini ada yang pergi ke orang Jawa di SD sana meminta picik. Itu kira-kira picik itu betul atau tidak? Sebenarnya tergantung dia picik biasa atau dia baca-baca baru picik atau dia yang dia pakai dia sudah mantra. Ya toh harus dicek. Cek dulu orang yang picik itu, apalagi orang di luar Tuhan Yesus. Pasti ada apa-apa. Karena dia bilang menurut Pak Hando dan picik serta langsung setuju. Saya bilang apalagi picik itu setan ya. Jadi itu juga dukun ya. Picik-picik begitu juga dukun kalau sudah campur. Kecuali anak picik biasa, suami istri sakit atau suami sakit lalu minta istri picik biasa itu aman. Daripada kalau bapak-bapak nyomong kamu sakit baru kamu ke panti picik ke dukun dan apalagi dia sudah campur ada hukuman teman-teman. Minyak kawan biasa tapi sudah dibaca-baca. Itu juga tidak bagus, itu juga dukun. Caranya ditipu, Anda ditipu berulang kali oleh temanmu, sedangkan Anda masih percaya kepadanya. Jadi saya itu bapak, ada seorang bobo, dia punya anak sudah jadi tentara di sini, tapi dia bilang anaknya yang kedua sudah jadi tentara. Ketika saya cek begini, anak kedua itu tidak ada, dia nganggur-nganggur di Papua. Dari situ saya kayak sudah tidak simpati sama orang ini tidak benar. Dia umum bos ikut-ikut. Begitu artinya contoh gitu. Itu orang yang belum bertobat.
Itu salah satu ciri orang yang belum bertobat, belum lahir baru tadi, yang belum terima Yesus. Dan nanti sebentar kita cek siapa yang terima Yesus. Kemarin saya cek tapi kayaknya semua sudah. Tapi saya tidak yakin pasti ada yang belum terima Yesus. Sebelum Bapak Pendeta kasih mohon kan harus terima Yesus dulu. Kita di Papua juga menganut lahir baru itu. Firman Tuhan harus ditolong. Tadi saya berikan contoh di subsai sana itu, saya pergi pintu ini. Ada orang yang pergi pintu ini dari luar. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ada orang yang pergi pintu dari luar, kalau kita tidak buka maka orang tadi akan tetap di luar. Kalau kita buka maka orang tadi akan masuk dan sama-sama dengan kita. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kalau 19-nya dia keras. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan Tuhan. Mau ditegurkan dihajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kalau nanti yang 20 dia bilang lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Iya, itu hanya nanti sebentar kalau kita lihat. Lanjut Anda targetnya. Target kedua membukakan mata rohani manusia. Yang pertama tadi dia tipu kita lewat keajaiban tadi, kesembuhan tadi. Ya. Tadi saya kasih contoh ibu galian komputer di Papua. Usi, saya panggil Usi karena orang mampu. Dia sakit-sakit di pakai dokter pendeta paksoal. Dia jadi masalah di waktu. Dok bukan bahas berdoa pakai tongkat di bawah limbah, tapi tidak sembuh. Tidak tahu mereka tahu dari mana di nomor saya. Oh dari Maria Bangsa, karena anaknya pernah diserang dia linjik, lalu mereka hubungi saya bisa layani dan Tuhan tolong. Itu Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Lalu mereka hubungi saya sudah layani ini dan sudah sembuh, tapi beberapa waktu kemudian sakit lagi. Lalu saya cek, ketika saya cek, Bapak Ibu saudara-saudara percaya atau tidak, tapi sebenarnya kita orang Kristen masih percaya begitu. Dia kasih kalungnya, lalu dimantul sama orang teluh, kiai kah, ustadz kah, orang Islam orang yang masih percaya apapun itu. Supaya apa? Supaya dia tidak sakit lagi, supaya dia sembuh, dia terlindung. Jadi waktu saya bilang itu minta maaf. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin usi masih simpan kah, belum buka dengan saya kah. Pun kita supaya kita doakan dan usi aman sembuh betul. Kan kesembuhan ada yang sembuh, ada yang kesembuhan sesungguhnya sembuh betul. Tidak ada Pendeta minta maaf. Ini saya tahu yang saya pakai ini beberapa waktu ada kasih orang diteluk untuk kasih isi dia supaya saya aman lebih. Oh, usi itu sudah diterus tidak sembuh. Tapi di sini tidak ada yang pakai kan? Kalau semua biasa, amin. Tapi itu contoh. Kalau orang-orang Kristen masih ada yang senang pakai begitu. Begitu kami berdoa, dia ditolong Tuhan, tapi luar biasa suami sakit saya tidak tahu, dia juga mungkin mendadak tidak kasih saya dan suaminya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri ditolong Tuhan dan suaminya beramal, tapi itu sudah orang yang hidup di luar Tuhan. Lalu nanti kita akan mati, tapi kadang mati karena pekerjaan setan. Ada mati karena waktu Tuhan, tapi juga di Papua orang kebanyakan mati dan sakit itu 80% pekerjaan setan. Di Manokwari saya berdoa. Bapak saya dari 2001 di Komre dan 2003 di Kota dan sampai hari ini kurang lebih 20 berapa tahun itu 3 tahun ada di Bapak dan saya lihat itu. Saya lihat banyak orang mereka diikat dengan artinya orang bikin mereka. Kalau bukan tetangga, teman kerja. Jangan lihat teman kerja baik. Harus hati-hati juga, kadang ada teman kerja yang baik, tapi kadang dia pulang di bawah daun. Ada yang kadang dia tinggi ke dia. Saya pejabat-pejabat di Bapak banyak berubah kursi-kursi mereka dengan ruangan mereka, karena mereka dapat serang. Dan ada yang tetangga-tetangga. Lanjut. Oh, sorry, 3 ya. Jadi ayatnya itu dikembali. Ya, ayat itu 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4 itu membaca dulu kan? Silakan satu orang baca dulu. Jadi kadang kita tidak mengerti firman Tuhan karena iblis
membuat kita tidak mengerti. Mungkin kadang kita pikir biasa saja, tapi sebenarnya itu pekerjaan saja. Ada roh atau kita masih terikat sehingga pendeta waktu setengah mati kita sudah tanggung mampu. Begini. Itu bisa begitu. Sekarang puji Tuhan, pendeta saya tidak tanggung mampu. Karena saya sudah dilepaskan. Amin. Satu ayat saja 2 Korintus 4 ayat 3-4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh hilal zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Terima kasih Bapak Tuhan. Makanya pikirannya telah dibutakan oleh hilal zaman ini, sehingga kita tidak mengerti kebenaran itu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama ini? Waktu dengar hamba Tuhan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada rasa seperti itu. Setelah keluar dari pintu gereja langsung lupa, tidak ingat. Atau waktu pendeta khotbah mungkin kita punya pikiran jalan ke sana kemari, kita tidak fokus betul buat firman Tuhan. Atau contoh yang tadi saya bilang kita lagi tangguh bangku tadi, maksudnya ngantuk, tidur. Itu roh. Amin. Jadi kalau ada rasa begitu perlu hubungi Bapak Gembala, doakan kita. Jadi itu salah satu target setan, membutakan mata rohani, pikiran kita, supaya kita jangan ikut Tuhan dengan baik, jangan mengerti firman Allah, lalu kita lakukan. Nanti kita masuk surga, dia mau cari target sebanyak mungkin untuk mereka masuk neraka. Amin. Ya toh? Jadi iblis begitu. Dia tidak mau dia sendiri yang di neraka. Dia mau cari pengikut banyak-banyak masuk neraka sendiri. Seandainya kedua bola matamu dibutakan oleh temanmu dan dengan racun tertentu, apakah Anda masih minta bantuan matamu kepadanya? Jawabannya kembali kepada kita sendiri. Pasti saya tidak mau. Iya toh? Dia sudah kasih kita mata saya, masa saya mau minta bantu sama dia? Maksudnya setan. Jangan kita bantu sama setan, kita bantu sama Tuhan. Amin. Tuhan satu-satunya berdoa. Kemarin saya bilang di sini ada beban, ada pergumulan, ada masalah, tapi kita cukup cepat lari Tuhan. Kayak murid-murid. Tuhan tolong kami binasa. Jangan minta tolong sama dukun tadi. Dukun tadi terbakar. Jangan minta tolong sama orang lain. Mereka terbakar. Yang kami tidak memastikan manusia masuk ke dalam lautan api bersama-sama dengan dia. Atau setan. Wahyu 21:8. Yang dapat silakan baca. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Terima kasih, Mama. Inilah kematian yang kedua. Jadi yang saya tadi bilang, lahir satu kali mati dua, lahir dua kali mati satu. Tapi itu rumusnya Pak Saudara. Tapi itu sama firman Tuhan. Nikodemus Tuhan Yesus bilang Nikodemus, setiap orang harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang saya syukur bahwa saya masuk dalam kandungan itu. Tuhan Yesus bilang tidak, bukan lahir secara jasmani, tapi lahir secara rohani. Lahir baru, bertobat, tinggalkan hidup lama pada 185 derajat. Jangan berbalik setengah begini, harus berbalik begini. Amin. Iya. Lahir baru bicara tentang bertobat, menyerahkan hidup sungguh-sungguh, bukan hati tadi yang satu pintu itu tadi. Contoh Tuhan Yesus ketuk pintu hati. Sekarang ini sedang Tuhan Yesus sedang ketuk pintu, supaya kita kasih tinggal setan dan kita menyerahkan hidup
sungguh-sungguh betul. Karena kalau tidak, dia punya target adalah bahwa kita masuk ke neraka. Orang-orang penakut, orang-orang pembunuh, tukang sihir, penyembah berhala, dan termasuk dukun-dukun tadi, mereka semua tempatnya di neraka. Lalu bagaimana yang kita yang masih melakukan sama dengan dia yang masuk ke neraka. Kecuali kita sudah keluar, kita sudah bebas. Temanya kan di surat itu bebas dari kuasa gelap. Kita harus dibebaskan dari kuasa setan. Kalau tidak, akibatnya fatal. Konsekuensinya tetap ada. Lanjut. Musnahkan praktek ilmu gaib. Mengapa kita memusnahkan benda-benda gaib dan prakteknya? Yang pertama, karena Allah sendiri melarang kita untuk menyembah, menghormati dan melayani Dia. Ya, konsisten itu. Keluaran 20 ayat 35 itu jelas. 10 hukum Tuhan itu semua sudah hafal. Waktu sekolah itu sudah hafal. Jangan ada penama lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bawah, dalam air, di bawah bumi, dan selanjutnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepada. Firman Tuhan bilang begitu, lalu bagaimana orang Kristen yang masih menyembah dia, masih pergi di bawah pohon, masih pergi di kuburan, masih pergi di mana lagi? Yang saya kasih contoh orang Lombok, dia sakit, dia ambil uang, bapak-bapak datang ambil uang, lalu bicara-bicara, panggil pertama nenek moyang, ke nenek moyang dulu, baru Tuhan dan kampung segala macam di situ. Jadi satu skripsi itu praktek doa adat suku Arab ditinjau dari firman Allah. Itu saya punya skripsi. Waktu itu teman saya Hobi Jikwa, kasihan kemarin beliau Hobi Jikwa. Beliau kan tulis skripsi lama sekian tahun di kursi roda, jadi beliau bilang nanti dia nggak berhenti. Satu. Teman saya Batak yang memang andalkan kepintaran. Mari bersenrata, dia bilang pasti saya. Lalu tanya saya, gimana kalau buin? Saya bilang, saya 10 besar. Saya tidak 11 atau 12, tidak, saya 10 besar. Kami ujian begini, setelah presentasi ujian begini, puji Tuhan. Karena malam saya begini, Tuhan, saya tidak bisa presentasikan saya dengan skripsi ini. Tuhan tolong saya, itu saya. Tuhan tolong jamaah, tidak selesai, penuhi saya, supaya saya bisa jawab. Ilmu begini saya yang berikan saya yang Tuhan saya. Artinya nilai saya yang berikan. Itu karena Tuhan tadi. Amin. Saya tulis tentang itu, mungkin judulnya juga barokah. Praktek suku Aru ditinjau dengan firman Allah. Praktek doa adat suku. Praktek doa adat suku Aru ditinjau dengan firman Allah. Ini pengalaman ini. Jadi ada lewat-lewat sedikit-sedikit. Jadi orang Bogor itu orang Aru. Mereka sembahyang dari Senin sampai Senin, tapi masih tadi. Masih praktek tadi, pada itu tadi. Sakit ambil pilih koin tadi, kalau tidak koin pakai sirip pinang. Kalau pergi menyelam pakai piring putih di tenaga, pergi kastur di laut pada pemutiara atau peribon kan lain hasil laut begitu banyak. Itu orang lain di sini tidak. Orang Lombok saya. Di sana kan terkenal dengan mutiara kan? Ada mutiaranya, ada cendrawasihnya, ada sarang burung lautnya, ada udang lobsternya. Ada semua di sana, tinggal menjadi seperti udang banananya semua di situ. Jadi mereka masih menyembah berhala begitu. Padahal firman Allah dalam Keluaran jelas, amin. Jangan samakan sesuatu apapun dengan Tuhan Allah kita, amin. Jangan sujud kepada Dia, jangan menyembah kepada Dia, tahu daripada kepada firman Allah itu betul. Nanti di ayat selanjutnya sebab apa adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anak keturunan ketiga sampai keempat. Jadi kalau Bapak tadi tidak ditolong, saya tidak ditolong, Andrea, Srido, Christine, Daud, Joshua dan John, ada tambah Joshua John dan Jenal. Mereka yang dapat lalu ke anak-anak lagi, karena keturunan ketiga dan keempat. Sehingga orang tua perlu ditolong. Saya waktu pelayanan pasar kan dari papa saya punya dosa, dulu papa saya bagaimana, saya tahu semua supaya didoakan dan diputuskan. Kalau tidak nanti imbaskan ke saya kalau kita.
Oke, dan sekarang kita bicara di poin terakhir, kelainan kelepasan. Jadi alam melarang kita pertama karena alam melarang kita apa itu? Yang pertama, karena Allah sendiri melarang kita untuk menyembah, menghormati dan melayani Dia. Di situ alam melarang kita memiliki benda gaib apapun. Ayat 3, alam melarang kita membuat benda gaib apapun untuk disembah. Ayat 4, alam melarang kita menyembah atau beribadah kepada ayat 5. Keluaran 20 tadi maksud. Jadi sekali lagi itu larangan keras. Jadi kalau ada Bapak Ibu ya masih pakai itu harus bertobat malam ini. Amin. Dan orang banyak tidak ada. Pokoknya orang tua berproses lama dipakai. Kalau ada yang pakai nanti serahkan buat hamba Tuhanmu atau kesempatan saya di sini kasih saya doakan dalam nama Yesus kita Bapa. Pakai di depan gereja sih. Kemarin orang Batu Gunung punya saya jadi tadi kami pelayanan orang buta melihat itu ada bapak satu yang buta dan tuntun dia datang begitu begini habis makan minyak panas. Kami pernah dengar minyak panas. Saya dengan pendeta dengan tim Cinere yang fasilitasi kami tidur di hotel, kami transportasi tiket uang pergi, kami naik lomba ke benjinan, itu semua difasilitasi oleh anak Tuhan. Lalu bapak satu datang setelah dikasih bosok minyak panas di mata yang tidak bisa lihat, dong pas saya dapat orang itu, saya jangan ke mata saya terus waktu dia bilang Tuhan Yesus tanya dia, aku mau apa dari saya dengan rambut supaya saya dapat melihat. Dan saya doa mungkin karena iman saya kan apa itu melihat dengan juga iman bapak. Dia melihat, berikan kebahagiaan Tuhan. Bisa pasti ada, tidak kita percaya, amin. Ada yang bilang itu dulu. 2000 tahun lalu bertemu sudah lihat. Perempuan yang kendaraan 12 tahun disembuhkan. Perempuan yang bubuk begini juga 18 tahun dia dilepaskan dilepaskan. Tidak sampai hari ini masih ada jenis. Mujizat Yesus masih ada. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lama. Kuasanya masih sama. Amin. Dia tidak berubah, kita saja yang akan berubah. Haleluya. Berubah maksudnya karena Senin Kamis. 1 minggu datang sini depan kita saja. Jangan, ini akhir zaman ini dunia ini jadi jahat. Ini ada banyak masalah tantangan di depan kita harus setia berjuang. Amin. Sudah toh? Hari ini orang berdiri selesai begini besok sudah ingat lagi. Dan memang kita hidup ini kesempatan kita harus terus setia melayani Tuhan dan lain-lain. Saya juga masih tunggu giliran, saya tidak tahu apa. Saya baru 57. Mama saya 102 tahun. Saya berdoa supaya saya dekati mama dulu. Ada cerita mama itu. Mama dulu penyembah berhala yang keras. Bikin sesaji buat orang mati waktu saya datang panggil kakak. Kamu punya adik datang, jangan kamu marah dia sudah datang dari Bogor, dari Jawa. Dari rumah. Lalu saya lihat saya kata mama tiap hari ke kuburan menangis. Ada saudara kami 7 orang semua habis tinggal saya dan kakak. Kami tinggal 2 orang. Lalu saya mama tidak boleh itu salah. Saya bimbing mama terima Yesus. Saya dari mama dan puji Tuhan 102 tahun 2017 kemarin. Saya antar Daud yang sekarang ini sudah melayani dengan saya dari ST3 di Makassar. Pergi lihat ibu kakak yang sakit. Kelenjar kita benih, ada yang kelenjar kita benih, kita doakan pasti dia pecah. 3 tahun di rumah. Saya berdoa buat dia jangan tapi saya mau minyak apa seperti berdoa dengan dia. Ini dong, hari ini ada di Bogor. Dia teknik informatika tapi tidak selesai. Dia sudah punya ilmu, dia tidak punya jasa karena dia sakit. Mungkin sakit yang lain, kelenjar kita benih sudah sembuh. Kemarin dia tahu. Di Surabaya, transfer dari Malang ke Surabaya, dia hidup dari kipas angin, tidur di dasar. Hingga itu pengaruh ke paru-paru. Jadi masih jangan tidur di dasar. Jangan selalu di kipas angin, artinya AC. AC masih lain dari kipas angin. Kipas angin kasih menghadap ke lain tempat, ini terapa anginnya saya. Jangan menghadap pas begini, gampang paru-paru. Terpanik paru-paru hampir mati. Di rumah sakit swasta di Surabaya, lantai berapa? Ada kenalan di Surabaya yang siapkan bagian donasi dan sesudah kirim kembali ke paru-paru. Itu. Jadi
Begitu. Saya sudah satu, saya kadang lupa. Jadi alam dalam kita, amin. A, B, C jelas. Lanjut. Apa lanjut? Karena benda gaib apapun tidak ada roh yang memberi hidup dan kehidupan kepada manusia. Hanya Tuhan Yesus yang memberi kehidupan. Amin. Karena Kristus Yesus telah membinasakan benda-benda gaib itu serta prakteknya oleh kematiannya di kayu salib. Yang tadi kita sudah belajar. Segala benda gaib dan prakteknya yang telah dibinasakan oleh Yesus Kristus, kita tidak perlu membangun kembali. Membangun dan membentuk kembali apa yang telah dibinasakan oleh Yesus, yaitu berhala-berhala, berarti kita menghina dan menyangkal penderitaan dan kematian Kristus di Golgota. Jadi kalau apapun yang sudah musnahkan apa itu benda-benda gaib tadi, jangan kita ambil dia atau kita membangun dia kembali, buat lagi baik dan ajak orang untuk datang menyembah. Tidak boleh, ya. Karena Tuhan tidak suka. Amin. Lanjut, Andre. Ya, pertanyaan itu sama ya. Pernahkah mendengar setan mati dari membayar dosa manusia? Tidak ada. Yang mati membayar dosa kita hanya Yesus. Amin. Setan cuma kasih rusak. Yohanes 10 ayat 10a. Dia datang mencuri dan membunuh dan dia membinasakan. Dia tidak pernah kasih baik. Dia tahu kasih rusak boleh. Cuma kadang dia mulai dengan awal saja yang bagus. Di ujung-ujungnya pasti hancur. Dia kasih rusak kita. Keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Jadi dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Curi apa? Curi damai sejahtera, curi dari Tuhan, curi kesehatan, bikin kita sakit-sakit. Jangan pikir sakit-sakit itu biasa, karena ada setan yang bikin kita sakit. Pernahkah sesuatu benda itu mati demi menanggung? Ya, tidak ada. Pernahkah Yesus mati karena segala dosa kita? Ya, itu baru betul. Yesaya 53, dia sudah menanggung sakit penyakit kita, dia sudah menanggung penderitaan kita, dia mati di kayu salib dan dia sudah menanggung semua. Yang seharusnya saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya mati karena dosa kita, Yesus sudah lakukan. Jadi firman Tuhan bilang dia mati sekali. Dia tidak akan mati lagi, dia tidak datang itu sebagai hakim. Dia sudah mati sekali untuk menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sudah selamatkan kita. Lanjut. Kelemahan setan. Jika kita mau melawan iblis, kita harus mengetahui kelemahan-kelemahannya. Sesudah itu kita bergerak maju untuk melawan dan menyelamatkan. Jadi kalau seorang prajurit atau tentara, polisi, mereka mau berperang harus mereka pelajari musuh, ya toh? Di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, supaya mereka bisa menang dalam peperangan. Begitupun kita anak Tuhan. Kita ini kata bisa menjadi Yesus, kita harus selalu ada dalam peperangan rohani. Jadi harus selalu kita mengetahui kelemahan setan. Setan tidak sanggup mencobai orang beriman kecuali atas izin Allah, sama dengan Ayub. Karena setiap orang beriman dilindungi oleh Yesus. Amin. Itu di Ayub 1:8 itu ada dan ayat yang lain. Tuhan yang bilang kau boleh ambil semua, tapi jangan ambil yang lain. Sehingga 10 anak mati harta benda habis, laki-laki sakit dari rambut sampai telapak kaki, borok-borok dia duduk di tengah-tengah api. Istri bilang tutup saja anak. Kenapa kau masih setia? Sudah habis semua. Tapi hari bilang aku pakai perempuan gini. Apakah kita mau terima yang baik saja dan tidak mau terima yang tidak baik? Itu yang benar. Karena kita begitu toh.
kita mau gaya-gaya, kita mau yang senang-senang. Begitu ada tantangan sedikit masalah, kita mulai sungguh, kita mulai marah-marah. Aduh Tuhan, ini kenapa terjadi? Tapi di sini tidak, maksudnya di luar. Saya ambil Puspa, jadi ada Puspa, kursi itu berat. Saya kayak capek, betul saya sendiri. Ini bagaimana proses yang bisa mengambil. Ya, terima kasih teman-teman. Haleluya. Mungkin pengaruh tadi di mobil, jadi agak capek. Minta maaf saya dulu, kan? Nanti ada waktu saya sedikit. Di depan darah Yesus. Maksudnya setan itu dia tidak mampu menghadapi, setan itu tidak mampu menghadapi Yesus dan kuasa darah Yesus. Setan takut berhadapan dengan orang-orang beriman. Itu Petrus 5 ayat 7 sampai 9, Yakobus 4 ayat-ayat itu. Dan Yesus tadi kalau 12 itu tadi kita sudah lihat, sudah lihat belum? Oleh kuasa darah Yesus, setan sudah dikalahkan, dimusnahkan. Lalu setiap orang Kristen yang telah menerima Yesus di dalam hati adalah musuh setan. Nah ini tadi saya bilang, menentang setan. Sebab itu kita harus mengetahui kekuatan setan atau iblis. Sifat dan tingkah laku kita yang belum diperbarui oleh Roh Kudus biasanya menjadi kekuatan bagi setan. Yang ini coba satu, lalu ambil. Ketakutan. Ini kan sifat lama kita. Siapa yang suka takut? Kami kalau di dono orang mati, kami sudah tidak bisa jalan malam. Takut orang mati tadi, katanya nanti ketemu dia lah, dia kasih takut dan lain-lain. Lalu takut lewat kuburan. Takut apa lagi? Perempuan hamil takut jalan. Ketakutan, takut-takut seperti itu menjadi celah buat iblis. Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Itu sama dengan kita buka celah buat setan untuk serang kita. Begitupun yang lain-lain, putus asa, ragu-ragu, tidak percaya, bingung, hilang semangat, pikiran bercabang, tidak jujur. Semua barang-barang itu sifat-sifat lama kita ini iblis dia pakai sebagai kekuatan untuk dia menjatuhkan kita. Ya, nanti sebenarnya besok saya buka itu bagaimana seorang anak yang dia takut itu waktu dia ambulans dia takut mati. Ambulans bunyi, bila nanti dia lagi mati seperti itu dibawa dengan ambulans. Lalu dia kemarin bahwa dia di rumah di Wabong. Mungkin saya masih tinggal di rumah guru, sekarang saya tinggal di Pustoli. Jadi kalau di mata ada yang membangkai saya di jalan paling belakang, di tengah-tengah parkir. Di jalan ke Damber di samping Dewata Baru. Jadi bawa anak ke sana di Keritra. Lalu sebenarnya itu roh yang bikin anak mama usi takut. Usi punya anak takut itu karena roh yang bikin. Setiap dengar ambulans dia takut mati. Jadi takut tadi, terus putus asa tadi, ada orang putus asa lalu bunuh diri toh. Kemarin di Petra kan banyak yang buang diri dari gedung tinggi dan lain-lain karena habis 500 juta, habis 1 M dan lain-lain. Haleluya. Putus asa maksudnya stres, ragu dengan kuasa Tuhan. Berdoa tapi tidak percaya nanti mujizat terjadi ketika juga ragu-ragu toh. Saya berdoa dan saya lari ke tidak. Mama satu majelis di GPI, dia punya anak kesurupan. Lalu dia telepon, Panus posisi tidak saya mau bayar ulang tahun. Waktu itu seorang anggota UPP, dia suaminya di Pertamina Pak.
jauhkan kami anggota IPP lalu saya yang melayani. Lalu mama ditelepon, sudah setengah mati dengan anak yang disuruh anak perempuan yang kerja di kantor bupati. Tapi mama berdoa, dan sudah, terus saya sudah berdoa. Mama menyanyi lagu-lagu peperangan supaya saya terlari dari sana. Sudah menyanyi, sudah berdoa. Oh kalau gitu mama tunggu. Nanti stamina itu sudah aku dulu, mama tahan. Mama berdoa tahan dia. Singkat cerita kami ke sana, saya tanya, bilang bagaimana tanya misi kemana? Oh di jalan, di pasar itu ada orang yang tidak dikenal dia pukul, ya, kayak pukul pada dia begini dari belakang. Orang yang tidak kenal pukul kita itu perlu kita pertanyakan, kenapa dia pukul saya? Saya tidak kenal dia kok. Iya tak? Sama yang dikatakan orang hipnotis kan begitu. Aku pukul pada dia, langsung pada dia bingung hilang dengan mencoba tapi pada dia nanti sudah jalan lagi. Sapu HP di mana? Itu hipnotis. Tapi juga ada orang yang isi makan begitu kita susah sakit dan lain itu kan lewat sentuhan kami. Jadi mama itu duduk mau begitu. Tadi dipukul di pasar Tamboruni kemarin dibakar, sekarang sudah bangun bagus, sudah tinggal resmi. Orang yang tidak kenal pukul musik di sini aja. Yang kedua, bilang ada lagi mama ya. Tadi dia potong pisang di belakang. Mungkin saya terlarang aja di belakang. Katanya di situ ada penunggu. Di belakang rumah situ. Ada lagi mama. Oh tadi ada pelayanan pelepasan di warung tanah hitam. Karena itu di dekat gereja Kemanjil di dulu almarhum Pak Jet. Jembatan di situ. Jemaat apa? Betul. Selalu pernah menemukannya, kan? Iya. Jadi sudah mana lagi mama? Juga sudah tidak. Oh iya. Mama kita berdoa. Baca firman Tuhan tentang pas gelap selesai saya lalu menyanyi lagu. Saya biasa kalau berdoa kepada kesurupan harus menyanyi. Ada kuasa dalam namanya ku menangkap begitu lagu yang dalam baru masuk dalam penerimaan kuasa dan tak tersembunyi. Bapak ibu tak tersembunyi biasa saya senang nyanyi karena saya waktu saya hampir mati di Jayapura, mama satu berdoa menyanyi lagu itu dengan saya. Saya berduduk di sini, mama duduk di bangku dan berdoa dari saya. Lagu tak tersembunyi. Jadi kalau ada yang sakit menyanyi lagu itu berdoa percaya pada Tuhan sembuh. Kalau Tuhan tolong orang lain, kenapa Tuhan tidak tolong seorang? Amin. Begitu. Berdoa begini di tengah-tengah masih dalam doa, setan itu sudah menjadi musik menjadi dan setan keluar. Kayak histeris begitu. Setelah itu saya lihat dia sudah aman. Aman, saya lihat dia sudah tidur, sudah aman sebelum macet kita keluar ke depan. Saya dimati dengan anak satu Kristin ke satu waktu ke kiri. Kami keluar tidak lama dengan musik panggil itu mama minta makan. Ustaz betul selaku. Sampai hari ini tidak panggil kami mungkin sudah dengan nama Tuhan lain atau bagaimana, tapi yang jelas setan sudah keluar. Ragu-ragu tadi yang saya singgung, mungkin majelis ini berdoa tapi tidak ragu-ragu. Sehingga setan tidak keluar. Jadi kalau berdoa, apapun berdoa jangan ragu-ragu, pasti setan keluar, takut. Setan takut nama Yesus tadi, setan takut kuasa nama Yesus tadi. Dan setan juga waktu menyanyi dia sudah gelisah, dia sudah mau keluar. Kita berdoa sedikit saja dan dia keluar. Pak Andi, Pak Radis Andi itu waktu si setan ini tidak doa lama-lama. Kalau nama Yesus setan sampai jangan keluar dari orang ini. Nanti ada bagian yang bilang si setan harus tegas. Ada orang berdoa dalam nama Yesus. Aku si setan ini keluar. Berdoa pelan setan tertawa. Bukan doa orang pelan-pelan Tuhan tidak dengar tidak, tapi kita lawan setan harus tegas. Amin. Dalam nama Yesus. Harus tegas. Itu bagaimana saya almarhum mantan ketua sekolah. Itu dosen keputis di kami. Mungkin tidak tahu kami yang dapat, yang lain itu sudah tidak. Saya senang dengan usir-usir saya dan saya juga dalam doa saya. Kemarin kami datang itu sebelumnya Andreas Penolong bilang bisa ditunggu 3 bangku sama dia sedikit. Itu celah. Tasnya hilang, ada KTP dan lain-lain uang dan seperti plastis, kemudian main keyboard.
diselesaikan hilang. Pertama, kami sudah jalan, istri saya kayu-kayu dari lantai 2 itu jatuh, ada berapa balon jatuh hampir tindis istri saya. Itu kedua. Ketika mereka dalam rumah sakit semua, lalu saya disuruh kemarin rumah sakit. Tadi malam saya baru minum obat karena rasa di sini. Saya pikir nanti bisa suruh berkembang kayak tensi ini 120 kesiaman. Oh ini setan karena suka saya buka kedoknya di sub saya dengan di sini. Itu artinya ada jiwa yang mungkin Tuhan mau bertolong. Setan yang masuk. Hari menekan dari bertolong di sub saya. Jadi begitu. Nanti Bapak itu yang mau ini ada lagi. Oh ada yang lain tadi. Penipuan, lambat untuk mengambil keputusan, ya pertengkaran, fitnah, ketidaktaatan, semua itu menjadi kekuatan untuk setan untuk menyerang kita. Nanti lanjut. Kelemahan orang Kristen. Kelemahan orang Kristen kita menunjukkan kelemahan rohani kita yang menunjukkan bahwa kita lemah dalam menghadapi serangan setan sebagai berikut. 1. Bila orang Kristen itu masih hidup di luar Kristus dan di luar firman-Nya. Yohanes 15 ayat 6 itu jelas. Yohanes 15 ayat 5 dan 7 semua ayat itu jelas. Kalau kita di luar Tuhan, kita belum hidup di dalam Tuhan, maka itu sekali menjadi kelemahan kita dan kekuatan iblis untuk menjatuhkan kita. Ayat tadi itu kan bilang kalau kita sudah ada dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kalau firman di dalam kita, maka kita akan berbuah, kita akan berhasil. Ayat 5 dibilang di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus Kristus sebagai pokok, kita adalah cara. Bahan kayu harus selalu lekat. Kalau lepas pasti mati. Coba pergi besok, pergi potong dahan kayu satu, kayu atau pastinya nanti sebentar berapa hari pasti dia lain dan depan. Seperti itu kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita hidup di luar Tuhan pasti ada masalah. Iya toh, pasti memang pasti kita tidak kuat menghadapi masalah, pasti kita gampang jatuh oleh cobaan iblis tadi. Yang kedua, bila orang Kristen itu masih hidup di dalam tabiat lama. Ya, tabiat lama. Tabiat lama seperti apa? Sudah jadi orang Kristen atau sudah jadi anak Tuhan tapi masih suka sifat-sifat tabiat kelakuan dulu. Contoh, masih suka main judi, masih suka main minum, masih suka pesta juga tuh. Orang ulang tahun, orang Kristen ulang tahun, tapi di semua kupanya mau habis sembahyang masih goyang. Kalau goyang saja masih baik, tapi ini mabuk bakalan lagi. Itu yang dikerjakan bikin dua bakalan lagi sudah selesai. Tapi yang lama apa lagi? Bapak Ibu pikir sendiri. Jadi kalau sudah bertobat, sudah menyerahkan hidup, harus lepas. Lepas rokok, lepas minuman, lepas yang masih senang, punya simpanan 01 sampai 05, lepas. Amin. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen itu cuma hanya satu sampai mau yang bisa. Pejabat itu satu di Bangkok, satu di Jakarta, satu di Solo, satu di mana lagi? Banyak sangat. Karena uang banyak kan. Terakhir pagi saudara dengan 01, 02, 03, 01 tidak, itu 01 istri saya. Haleluya. Di sini tidak ada. Maksud saya di Bangkok.
Lanjut Andre. Kekuatan orang Kristen, pribadi Kristus menjadi kekuatan seorang beriman. Jadi hanya Yesus Kristus menjadi kekuatan kita. Amin. Galatia, Filipi, Yohanes, ayat-ayat itu jelas, termasuk Yohanes 15 ayat 5 tadi. Sebab kita di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala perkara yang terjadi di pasal 4 ayat 13. Ingat ketika yang dipakai oleh Firman siapa namanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada tidak berpulang dan dipakai di belakang baju untuk motif itu. Dia akan keluar. Tidak akan keluar maka itu bisa. Haleluya. Jadi pribadi Yesus menjadi kekuatan kita. Amin. Hanya firman Tuhan dan Yesus menjadi kekuatan buat kita untuk bisa bertahan, bisa kuat, bisa melawan setan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Setan tidak bisa lawan setan. Jadi jangan pakai mantra untuk usir setan. Tidak ada. Tahun-tahun tadi benar-benar tadi tidak bisa. Itu namanya setan lawan setan. Hanya Yesus yang bisa menyalahkan setan. Waktu dia dibuatkan dia bilang ada firman Tuhan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Itu dia kutip firman Allah. Dan waktu bangun di gunung yang tinggi juga begitu, gunung yang paling tinggi. Kasih tunjuk semua. Saya akan kasih semua. Dia bilang ada pun yang tertulis hanya kepada Allah saja yang disembah. Saya akan sembah Tuhan, mungkin tulis bilang begitu. Kukira sembah Tuhan kalau aku kasih barang-barang. Kan ada hari yang jatuh karena kekayaan. Hari ini jatuh karena harta dan dana. Kami membuat sebagai 3T. Harta, wanita, harta. Harta kehidupan orang bisa tinggalkan Tuhan. Wanita orang bisa menyangkal Yesus sampai bisa masuk Islam karena mau naik jabatan tinggi dan jadi pejabat. Juga hak uang dan lain sebagainya. Pribadi Roh Kudus menjadi kekuatan, itu 1 Yohanes. Iman menjadi perisai dalam peperangan, itu Roma 10. Iman kita timbul dari pendengaran kita akan firman Allah. Jadi waktu kita dengan firman Allah, kita punya iman kuat, dan kita bisa lawan setan dan kita bisa bertahan. Kalau di Efesus pasal 6 ayat 16 itu tentang perisai iman itu. Ya, harus melawan setan dengan iman kita. Dengan iman yang kuat, kita bisa bertahan. Kan Yesus menyebutkan orang dia bilang hanya imanmu, karena imanmu, karena imanmu, karena imanmu. Kita akan menjadi pangkal. Jadi selain pribadi Yesus dan firman menjadi kekuatan, pribadi Roh Kudus, tapi juga iman dalam tempat ketaatan. Kita taat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yesua ayat 1 pasal 1 ayat 5 sampai 8 Matius 7 ayat 24. Lanjut. Cara seorang Kristen melawan setan. Seorang Kristen harus melawan setan dengan tegas. Yang tadi saya bilang. Tapi dia juga ganas terhadap orang beriman. Jadi kalau dia ganas, dia jalan sama dengan singa yang mengaum-ngaum tadi untuk menyerang kita, 1 Petrus 5, maka kita juga harus lawan dia dengan tegas. Tapi sudah. Dalam nama Yesus. Jangan loyo-loyo. Memakai nama Yesus Kristus, Markus 16 itu tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Dia tidak bilang tanda-tandanya menyertai pendeta. Maksudnya begitu, jadi semua orang percaya bisa usir setan, amin.
Mama Mary kan bisa usir setan, kakak Selvi, bapak Bego, ibu Koma, ibu ketua kasih, semua kita bisa usir setan. Kita diberi kuasa yang sama, amin. Tinggal tadi, itu dalam Tuhan, beriman tadi tidak boleh ragu-ragu. Dia bilang kan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Jadi nama Yesus, bukan nama Sergianus, bukan nama gembala, nama Yesus. Ayat berapa Markus 16 kisah para rasul semua. Jadi pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus setan bisa perintahkan kau keluar dari orang. Saya punya akun mereka di setia. Setia itu ada di kota, mereka ke rumah negara. Itu seperti biasa orang ambil ilmu administrasi negara kan di situ. Orang kuliah di situ, lalu misalnya peperangan satu kuliah di situ, diajak temannya dari rumah mereka turun. Ada teman mereka penangguhan kesurupan. Karena di kamar mandinya ada pohon beringin dekat kamar mandi, di situ ada roh menurut mereka. Dan perempuan Islam satu kesurupan lalu sudah baku bikin. Panggil orang dari luar, sudah bikin air, sudah sombong, sudah macam-macam, tapi setan masih belum keluar. Apalagi ini Bapak Ibu percaya atau tidak, tapi mereka memberanikan diri untuk usir setan dari teman mereka. Dan mereka pulang, waktu itu mereka berdoa dan setan itu keluar, mereka pulang cerita. Saya bilang, puji Tuhan, saya pulang panggil kamu untuk usir setan itu supaya mereka percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Jadi kalau di kampus, di Unipak, di mana kamu berada, di mana saja. Kalau ada orang yang kesurupan, kasar, berdoa saja. Percaya bahwa kita diberikan otoritas kuasa yang sama. Jadi bukan saja pematin lagi, Pak Bolui, Pak Lale, kita semua dikasih kuasa. Haleluya. Menggunakan darah Yesus tadi, dengan nama kuasa darah Yesus, saya hancurkan kau. Tunduk dan serahkan diri kepada Allah, Yakobus, itu jelas ayat itu. Dia merendahkan diri dan tunduk di hadapan Tuhan dan lawan setan, maka dia akan lari daripada. Jadi kita tidak boleh sombong. Saya akan berdoa tamu, jangan sampai saya curi kemuliaan Tuhan. Kita semakin dipakai Tuhan, kita harus jaga itu, karena jangan dipakai oleh menjatuhkan kita, membuat kita sombong. Tunduk dan serahkan diri kepada Allah. Itu bicara tentang merendahkan diri tadi dan melawan maka dia akan lari. Amin. Tuhan saya ini hanya Allah. Saya tidak apa-apa. Saya merendahkan diri di depanmu di dalam nama Yesus. Saya percaya kau setan keluar dari orangmu. Maka setan berkata. Yang tadi kita cerita dari depan itu cerita yang sana, tapi yang lain-lain seklami bos satu di tempo memang pangkat itu Tuhan yang buat bukan saya. Melawan setan dengan iman, tadi ya harus percaya, amin. Jangan ragu-ragu dengan setan terlarang. Mengenakan perlengkapan senjata Allah, Efesus itu. Ketopong keselamatan, bagi silang keadilan, digantikan kebenaran, kasut keran untuk memberitakan firman Tuhan, pegang roh Allah menyala-nyala dan percaya itu perlengkapan yang ada di Efesus itu bisa nanti dibacakan. Jangan lupa berdoa buat orang yang sakit atau orang kesurupan, jangan lupa minta perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya minta perlindungan Tuhan. Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus itu untuk hamba istri dan hamba, semua keluarga jemaat Tuhan yang bergembalakan dan selain sebagainya. Orang kalian darah dengan saya, karena keluarga kita minta perlindungan Tuhan. Proteksi Tuhan sempurna bagi semua fasilitas kami yang bergerak dan tidak bergerak, supaya juga fasilitas ada dalam proteksi Tuhan. Amin. Rumah, motor, mobil, nomor rekening supaya jangan diambil bisnis. Ya, karena rekening bisa ditipu lalu ambil pemilik kos rekening. Itu juga saya tadi harus minta selalu dari Yesus itu dulu. Proteksi Tuhan. Yang pikir itu biasa. Karena masih sosial tadi, tapi yang tadi kata Tuhan tadi. Mereka itu lewat komunikasi lewat hati. Makanya orang itu pun hati-hati. Dong dituntut sampai ke hati, sampai ke semua itu lalu
Doa Islam kita tentang bagaimana caranya satu pun punya ATM habis kosong. Dan sudah selesai sana bangun satunya uang sudah. Mungkin suruh transfer kan begitu toh, suruh transfer ke rekening. Tapi dalam posisi hipnotis tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau kamu baru yang perusahaan seperti kali dia WA, dulu ini bapak kan, om kan, teman, saudara harus jelas. Kalau tidak jelas itu setan. Melawan setan dengan iman tadi, menyenangkan perlengkapan tadi sudah, melawan setan dengan doa dan puasa. Itu anak yang gangguan apa itu, epilepsi, sakit ayam. Kalau baca nanti di Matius 17 ayat 21 khusus ayat terakhir, waktu setan Mesir roh itu dari orang yang sakit ayam itu jadi rupanya sakit ayam juga itu roh atau sakit-sakit yang lain. Sama saya bilang tadi perempuan di dalam umur 18 tahun itu roh yang bikin dia tersiksa. Aman yang orang tidak rasa tuh. Jadi sakit juga jangan lupa, kalau sakit dokter sudah katakan harus berdoa karena itu roh setan yang menunggangi sakit. Saya besok yang setan menunggangi sakit penyakit. Maaf saya berdoa dengan istri dan anak-anak. Istri saya sakit lagi batuk sampai bosan semua. Tapi sudah kadang apalagi jalan-jalan kan itu selalu. Tapi itu sudah. Tetap jalan. Biar sakit kami sudah melakukan masuk kuat. Satu suruh masuk tentara Kristus, dua saja tentara termasuk. Haleluya. Jangan melawan setan dengan doa dan puasa. Ayat itu dia bilang di sini tidak dapat diusir kecuali dengan doa puasa. Silakan nanti baca. Jadi jangan lagi dengan doa puasa. Doa puasa juga itu luar biasa buat kita. Amin. Orang ini bisa berpuasa, jadi saya memikir Pentekoste saja berpuasa. Haleluya. Ada masalah datang kepada Tuhan dengan doa puasa. Pasti Tuhan ambil masalahmu, bebanmu, tantanganmu, penyakitmu. Amin. Tuhan Yesus bilang di sini sebelum ayat itu, dia bilang, Tuhan Guru, kenapa kami tidak dapat usir setan itu? Dia ada nanti baca, nanti waktu sudah baca. Lalu dia kata kami perlu percaya. Yang tadi, lalu nanti di ayat ini kami sini tentang puasa di ayat 21 jenis ini setan tadi tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Majelis tadi ini tidak doa puasa, usir setan setengah waktu. Kalau itu masuk ke waktu aja, suaminya sering itu. Jadi mahasiswa yang pertemuan ambil waktu mereka berpuasa. Contoh di mana perempuan banyak bersawa dan umat Tuhan waktu pasukan yang kuat. Dia tahu ini dia waktu mau dimusnahkan, Yunus dia bilang, orang ini, kamu bertobat, tempat Tuhan lagi kembali akan ditunggang balikan oleh Allah. Lalu mereka ambil berdoa, minta ampun dari Tuhan, berpuasa sampai raja turun ke bawah dan dia ikut puasa. Dia kasih tinggal kerajaannya takkan. Sampai yang luar biasa binatang pun tidak dikasih makan. Nanti baca di Yunus. Di kitab Yunus Musa. Tuhan dengar doa mereka. Tapi itu yang Yunus marah. Itu saya bilang. Nanti saya pergi sampaikan kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan tidak jadi hukum dia. Tuhan Yunus dia masuk dan dia dihukum. Oh mau main hakim sendiri. Tuhan masih berbelas kasihan. Amin. Jadi jangan kamu orang itu berdosa dia sudah dia mati jangan. Orang itu berdosa Tuhan Tuhan selamatkan dia. Amin. Jangan kita suka main hakim sendiri. Kayak Yunus dia duduk lalu dia menyesal. Aduh itu yang saya bilang. Saya sampaikan dengan Tuhan pasti. Dong dengan bertobat dan Tuhan pasti tidak jadi hukum. Tuhan mencabut hukuman ketika mereka akan merendahkan diri berdoa mencari Tuhan lewat doa puasa. 2 tahun yang lalu ini juga jelas kesalahan. Mereka ambil lewat doa puasa Tuhan kembali masalah mereka. Dengan Tuhan mengalahkan orang-orang Meonim, orang-orang dari pegunungan Seir, pasukan-pasukan yang kuat itu. Luar biasa tak? Dasar doa puasa.
Kami berpuasa hari Jumat. Saya tidak tahu di Koyame, di Pengharapan, di Kairos, di Immanuel. Tapi nanti tolong diingatkan jemaat harus ada berpuasa. Berdoa buat banyak hal. Lebih khusus buat pilkada besok supaya aman, supaya orang tak bunuh. Tapi juga supaya Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Amin. Itu juga kita doakan, bukan kita egois kalau berdoa untuk jemaat kita sendiri, berdoa buat banyak hal. Bangsa-bangsa, untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah, 6 provinsi, untuk kota di mana kita berada, yang 29 itu. Berdoa untuk kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan. Waktu aman kota kita, waktu aman, Manokwari aman, tanah Papua aman, kita juga bisa aman dari ibadah dan lain-lain. Sehingga doa puasa itu berdoa buat keamanan, berdoa buat pelayanan gereja, pemain di tanah Papua, berdoa buat kepala, berdoa buat banyak hal, termasuk pribadi dengan pergumulan. Kasih tahu Tuhan apa yang kamu alami hari ini. Puasa tidak harus dari jam 6 sampai jam 6, tidak. Sudah dari malamnya puasa, dari jam 1 sudah bisa buka puasa. MT sudah naikkan pergumulanmu, sudah tidak makan minum, dan berdoa buat doa itu selesai bisa buka puasa jam 1. Nanti jam 5 sore baru datang doa sama-sama di gereja. Bisa tak? Puasa itu ada macam-macam. Ada puasa Islam, ada puasa lain. Orang puasa rajin saja, orang puasa bermakan air, bermakan nasi, puasa itu. Kalau saya biasa semua, seserang tidak minum, tidak makan semua. Cuma yang susah kalau aktivitas. Karena saya punya sekolah itu 55 truk naik di atas. Yang sekarang sekolah air besar. Saya di SD TK air besar 55 truk naik begini. Jadi dia rumah begini. Dia truk naik sekolah begini. Kalau dia dari jalan. Jadi tiap hari olahraga. Ini saya bertarung sampai 19 kalau masuk. Orang tadi orang sudah sekolah. Ini hari Senin tak? Semua sekolah di rumah hari ini sekolah. Saya nanti hari Jumat. Jadi hari Rabu besok pagi saya berangkat. Hari Kamis saya tuan tendanya tiba dari Kalabian. Kami 4, 1 ke Makassar, kami 3 pulang. Lalu hari Kamis tiba, ya hari Jumat saya bisa sekolah. Pasal Tuhan yang bersama. Tidak ada kapal putih. Jadi kami pakai burung dulu hari Rabu. Nanti kami menantang rombongan. Tapi kami berdoa supaya tidur. Kemarin kami datang tidur. Pagi Tuhan pulang kami pulang kasih tidur. Amin. Apa yang Tuhan jangan masa Tuhan kasih tidur. Iya. Lanjut. Doa puasa tadi. Jadi kalau ada yang lagi dengan puasa besok bisa puasa. Amin. Di balik doa puasa ada puasa. Di balik doa puasa ada puasa, ada mujizat. Coba silakan coba, yang belum coba silakan coba. Nasib setan dan pengikutnya, ini sudah selesai. Sedikit lagi kita selesai. Kalau nanti ada orang yang mau bertanya, tapi jangan yang susah-susah tidak bisa bertanya. Nasib setan dan pengikutnya Yesus Kristus. Tadi digabung dua-dua. Bagaimana nasib setan dan pengikut setan, tapi juga bagaimana pengikut Yesus Kristus yang nasib. Ya tahu mungkin digabung itu maksudnya. Nasib iblis pertama, setan akan dibuang ke dalam lautan api neraka. Coba lihat Matius 25 ayat 41. Ada yang sudah dapat anak muda? Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata, ini tak? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hal kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi yang itu jelas bahwa nasib setan dan pengikutnya
adalah mereka akan masuk ke dalam api neraka. api neraka. Kalau kita sudah tahu dia masuk neraka, ngapain kita ikut dia? Tidak boleh percaya kepada dia, percaya kepada Yesus. Amin. Nasib para pengikut iblis atau setan yang berikut, para pengikut iblis setan akan dibuang ke dalam lautan api sama kan? Andre sama. 21 awal pusat adalah itu tadi yang kita sudah baca. Pencuri, pembunuh, penyembah berhala, tukang sihir dan lain-lain tadi mereka akan masuk ke dalam perapian api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, inilah kemudian yang kedua. Nanti baca kalau itu jelas, tapi yang jelas seperti itu. Nasib setan dan pengikut akan dibuang ke dalam api neraka. Lanjut. Nah ini nasib pengikut Kristus. Tidak akan dihukum lagi. Amin. Roma 5 ayat 9. Kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita yang sudah diselamatkan tidak lagi menerima hukuman, karena Yesus sudah menanggung hukuman di kayu salib menggantikan kita. Dia bilang terima kasih Tuhan buat kasih. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Kemarin kami syukuran di sorong. Makan kedua KPR sekalian syukuran kedua hamba Tuhan kedua Simone dan Bapak Pendeta ulang tahun. Saya kata mereka ayat ini. Karena waktu saya kontak Pak Yulian untuk pelayanan dan kita masih berduka. Iya berduka kan selesai syukuran kita masih bisa pelayanan. Mau berduka seperti orang di luar Tuhan. Kalau kamu berduka terus kerja cari makan. Terus melayani. Ya tempat itu. Betul kita berduka, kita kehilangan figur. Itu semua di sana kita berduka, kita semua berduka. Amin. Kita semua umat ini yang ada di dalam buku hari ini berduka. Sampai hari ini kita berduka, tapi aktivitas tetap jalan, pelayanan tetap jalan. Nanti sama dengan orang yang protes Tuhan Yesus. Kenapa kesulitan orang di hari sama? Ada hari yang lain kok. 5 hari sebelum hari lain orang hari sama. Dan kamu saja yang lepaskan kamu punya apa itu? Jauh dari kakak dan tugas makan. Kenapa orang sakit yang sudah 18 tahun sakit dia tidak bisa ditolong. Amin. Amin. Kita terlalu alergi dengan budaya dan lain-lain. Ada firman yang bilang orang mati biar orang mati menunggu kitab itu. Saat kita harus urus orang mati dan apa semua kalau sudah selesai kita juga urus kita punya yang masih hidup. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan masuk di dalam kerajaan Allah. Kita yang tahu bahwa Yesus mati dan bangkit, pasti kita juga percaya bahwa waktu kita mati kita juga akan dibangkitkan. Itu satu Tesalonika. Amin. Kubur-kubur akan pecah. Saya biasa main sedang makan kubur jumpa kita ya, supaya kamu pecah. Padahal pasti pecah, amin. Biar kepikiran pasti pecah. Kalau dia mati di dalam Tuhan, kalau di luar Tuhan saya angkat tangan. Orang biasa berdoa begini. Terima kasih Tuhan buat kami punya saudara yang sudah mati kami percaya di masuk surga. Kalau dia mati baru terakhir dia mampu kalau dia tambah mati masuk surga atau tidak? Haleluya. Dia masih pakai setan-setan berhala lalu dia pun bertobat. Kami bersyukur kami pasti kami punya saudara bangga yang mati masuk surga. Sudah ada tempatnya di surga. Kau tahu dari mana ada tempat di surga? Tidak terasa. Itu pun masih di halaman di Firdaus, bukan di dalam surga belum. Kalau Syaikhul Hadis itu untuk mereka yang di luar Tuhan, di halaman neraka. Jadi halaman neraka di surga ada halaman. Haleluya. Kami bersyukur kami punya saudara yang di luar surga. Belum, dia masih di halaman. Nanti Tuhan sudah akan menghakimi. Di surga tidak ada kemahiran. Nanti Yesus menghakimi kita, tidak ada DPR, tidak ada DPR. Yang ada mereka yang percaya Yesus dan melakukan itu. Amin. Tidak semua yang bersyukur kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang percaya kepada Aku dan melakukan kehendak Bapa
Matius pasal 6 ayat 6 ke 7. Dan ada orang yang agamawi, dia Kristen karena papa mama Kristen, moyangnya Kristen, dalam berpikir dia yang paling benar. Sehingga saya masuk, saya pulang merantau 1986 bulan 95. Dondengan saya ke Malaysia datang mau berhubung saya. Saya bilang selama kau datang ke dalam kami sudah punya gereja. Loh, saya tidak datang aja kamu masuk gereja lagi. Kamu pulang, kamu mau jadi besok kita bicara. Dia mau harus pukul saya. Amin. Kasihan, apa saya bawa pulang ke Jayapura, saya yang sakit dan dia dipanggil Tuhan. Saya bilang kasihan, dia pun bertobat lagi di sini. Jadi jangan nanya sama Tuhan. Hari mau juga kamu dengar jangan pukul sama Tuhan yang kamar di mana Allah. Dia orang yang dipilih khusus. Amin. Asal tidak bilang kamu harus ini kami dan mesti kami orang khusus. Jadi mereka bilang mereka yang paling benar, mereka lain itu sesat. Dan saya biasa merubah konsep pikiran mereka. Gereja tidak ada yang benar, siapa yang benar? Yesus, firman Yesus dan firman yang benar. Tidak ada gereja yang benar, gereja itu organisasi yang bisa membentuk kita untuk mengenal. Ada orang Pentakosta juga yang jalan mampu, dari gereja Pentakosta yang benar. Orang yang juga begitu, orang yang juga begitu. Itu orang pengennya juga ada banyak tidak benar, no? Jadi bukan gereja. Tapi kita bagaimana percaya melakukan firman Tuhan kita masuk. Amin. Tapi tidak harus gereja ini sama saja tidak. Ada gereja yang dapat mengajar umatnya untuk betul-betul hidup dalam tanggung jawab. Amin. Karena tadi ada gereja yang melakukan Tuhan tidak benar. Kemarin saya ikut acara di Diklat, orang GKI bicara tentang kebersamaan sama Tuhan dan kebersamaan sama Tuhan. Gereja harus ada satu hal. Saya bersyukur karena orang GKI sudah sadar bicara tentang kesatuan umat. Gereja Tuhan untuk Kristus harus bersatu. Kalau kami lihat tentang sekarang ini saya pendeta paku lagi berpondok makan pinang yang tadi dong disubsidi pendeta makan pinang dosa tadi. Saya bilang tergantung kau kerja mana. Pinang dari sini mungkin apa, tapi kamu itu yang merusak turun. Saya kasih keterangan orang dari 3 hal tentang rokok, minuman, dengan pinang. Kalau pinang saja oke, silakan karena itu untuk gigi kuat. Dan kalau kapur itu merusak tubuh. Dan tubuh ini kapal rumah. 1 Korintus 3 ayat 17 yang dibaca, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Lebih tegas itu 6-19-20. Waktu kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Karena itu muliakan Tuhan dengan cukupmu. Tadi saya bilang di sana tapi angkat tangan menyembah Tuhan. Jangan ada yang lain di tangan. Tangan ini bukan pakai untuk tinju istri, sama dengan sama. Tangan ini juga bukan untuk curi, amin. Tangan ini untuk memuliakan Tuhan. Yes. Kaki ini juga bukan pakai untuk tenang istri, kata tendang bola. Pakai ini pakai untuk jalan ke rumah Tuhan. Haleluya. Tidak tahu kalau bertubuh adalah baik nama dan roh Allah diam di dalam. Bagi saya merusak nama Allah akan membinasakan diri. Waktu saya baca itu saya takut bahwa saudara. Saya bilang di Kristus Timur, bimbing saya menerima Yesus di kampung harapan. Yang saya masih itu semua. Dan sampai hari ini Tuhan saya tidak sentuh rokok. Kalau kami akan mereka semua saya kasih waktu. Sudah sedikit saja, kalau tidak, biar tidak mengatur saya tidak berani. Nanti rasa sedikit lama-lama semuanya. Rasa tamu, kakak sedikit dari rasa tamu. Di sini ada yang tidak minum, semua tidak minum, aman? Kami sendiri untuk obat. Haleluya. Sampai di mana? Tiga menerima Petrus bersama-sama dengan Kristus. Tubuh kita akan dikembangkan oleh Tuhan. Memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Memiliki kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Semua itu adalah nasib kita
nasib para pengikut Tuhan, nasib kita anak-anak Tuhan. Tapi nasib setan dia masuk neraka. Sudah tahu, tinggal kita pilih sama ikut setan kita ikut Tuhan. Amin. Pilihan ada di tangan Bapak, keputusan ada di tangan Bapak. Saya sering hidup ini penuh dengan pilih. Karena kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya mau pilih apa atau pilih yang baik atau pilih yang tidak baik, terserah Bapak. Pilih baik sama dengan Bilangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, maka berkat-berkat yang dicatat dari ayat 2:30 sampai salah satu dari engkau akan tetap naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala bukan dari ekor. Itu salah satu janji Tuhan. Jadi kalau menurut Tuhan harus serius betul, karena ada janji-janji yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Selesai kuliah Tuhan kasih kerja, tidak main-main. Itu Tuhan. Yang penting kita serius dengan Dia. Kerjaan semua Tuhan ini kalian itu Tuhan saya. Bagian kita selesaikan apa bagian Tuhan adalah Dia pasti. Kemarin saya bersaksi di sini. Guru-guru memilih saya makan bagaimana? Karena saya kasih kuliah anak 3. Saya 3 di banyak orang, mereka bilang nus pemakan bagaimana? Kalau saya makan dong. Saya makan juga makan dengan gaji saya. Kalau saya makan dengan gaji pasti saya. Karena gaji 5 juta potong 4 juta 500 kredit hidup dengan 500 ribu. Bisa hidup di bawah. Saya bisa tiket kecil begini 10 ribu. Ini dia keluarkan 10 ribu. 10 orang ini bisa makan di rumah saya sekarang. Kami kurang lebih 12 ke 13 orang dulu. Tidak bisa harus 2 ke 3 dong. Belum ikan, belum lain-lain, rasanya dan lain-lain. Tapi kan memang kita karena betul pilihan apa? Jadi saya bilang guru kepala sekolah, guru mohon dan teman-teman, bahwa saya hidup bukan dengan gaji, tapi saya hidup karena anu yang lama kemarin saya nyanyi di sini. Oleh karena kemurahan Tuhan buat sampai hari ini. Amin. Kita hidup sampai dengan anugerah Tuhan. Kalau kita hidup dengan uang, nanti kita mati dari gaji kita tidak cukup, selalu merasa tidak. Baik berapa maka kita harus selalu bersyukur bahwa kita memberikan bagiannya Tuhan, Tuhan akan memberikan. Bahkan ada cara Tuhan untuk selalu memberkati kita. Kemarin saya pernah ke uang kita. Kalau ada yang kirim 1 juta, ada yang kirim 500 ribu, nanti besok ada yang kirim 1 juta. Saya merasa ini bakalan dengan begitu. Kita mau kasih kesal supaya waktu kita selalu seperti itu Tuhan berkat. Jadi pasti ada cara Tuhan untuk memberkati kita, amin. Mulai dari saya kalau istri dan anak saya hidup pertama ke kampus, saya transfer. Ipar saya yang meninggal kemarin dia tertawa, dia saya cari sini dia bilang apa? Dia mau dia istri dengan berdua dia kasih makanan dengan apa? Dia lupa kalau burung dengan bunga saja dipelihara oleh Tuhan, amin. Berikan kepada Tuhan. Saya cuma kata kita di luar ini bahwa kita hidup ini hanya oleh Tuhan. Apalagi lain kami sudah mandi. Kita kiri, oh iya pas, kesimpulan. Setan adalah satu oknum yang telah kalah dan tidak berhak menuduh dan menuntut jiwa kita. Jadi setan dia sudah kalah. Dia tidak punya hak sedikit pun untuk menuduh dan menuntut kita. Karena kita dituduh, kita melakukan yang benar dari iblis yang mulai tanam apa pikiran-pikiran yang ingin untuk dia membuat kita tidak boleh hidup yang benar tapi itu. Setan berusaha mempengaruhi kita dengan segala macam perbuatan mujizat yang tadi pada awal. Dia tiba-tiba dengan meyakinkan kita dengan mujizat dan lain sebagainya. Jangan itu tipuan iblis. Amin. Memelihara kekuatan rohani. Ya, memelihara kekuatan rohani kita dengan menggunakan senjata rohani dan nama Kristus. Jadi kita harus jaga iman kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa,
selalu dengan Tuhan dalam hidup. Amin. Supaya kita bisa kuat untuk menghadapi setiap masalah bahkan cobaan-cobaan dari setan. Yang berikut, menghancurkan setan di bawah kakimu dengan iman yang teguh. Dalam Yesus, saya hancurkan kuasa kau sudah dikalahkan. Dan kalau kau sudah kau dengar bahwa kuasa sudah dikalahkan. Engkau tidak punya kuasa untuk mengganggu saya, istri dan anak-anak saya. Kami sudah dibayar tidak lunas dengan darah Yesus Kristus anak pembala. Amin. Kasih dia begitu. Kau kuasa sudah dikalahkan waktu Yesus mati dan bangkit. Ya, kita mau permalukan dia. Di efek Kolose itu bahwa kuasanya sudah diuji menjadi tumpuan umum. Berdoa dan berpuasa tadi dengan rendah hati, maka iman akan kokoh dan terjaga di dalam ini. Jadi Tuhan, lalu yang terakhir, supaya kita bisa bebas dan kita menang yang pertama tadi untuk terlepas dari kuasa setan adalah pertama kali buka hati kita menerima Yesus. Yang kedua kita harus, kalau yang masih pakai tadi harus menerima pelayanan dari kuasa. Mungkin ini baru dengar atau sudah pernah dengar, tapi cuma saya belum. Perlu didoakan, doa pengakuan, doa sangkal, doa pemutusan harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan di tempat acara-acara, lalu mereka teman sempat bilang begini, pendeta yang paling makan sedikit di dunia bukan di Papua, di dunia maka paling sedikit adalah pendeta nus, mereka bilang. Ada teman yang mungkin main-main karena saya makan sedikit, tapi hari ini saya mulai makan banyak karena saya mulai goreng sedikit. Dia bilang begitu. Lalu mereka makan sudah papeda 3 balik, masih tambah nasi, masih mungkin tambah petaka. Sebenarnya ini isi di mana? Kalau saya sudah makan nasi begitu, roh rakus. Tahu roh rakus? Tapi dari sini makan sedikit, amin. Makan, kok tidak kenyang. Tadi saya tanya lagi di sana. Makan untuk hidup, itu untuk makan, minum. Padahal gampang saja, toh. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup, makan secukupnya. Bukan makan yang berlebihan. Kemarin saya marah anak buah di rumah sana, tugas makan anak buah yang fungsinya kenal ini, John ini, sampai makan satu perutnya yang sakit. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan terus, toh. Tapi makan untuk hidup. Jangan berbalik. Nanti ada roh rakus. Perlu diputuskan dalam nama Yesus. Jadi 2 hal tadi. Buka pintu itu supaya Yesus masuk. Jangan tutup pintu. Kami yang jalan di tengah trigger di ruang di Papua. Dia sekarang pakai mobil luar. Dia gereja AC jadi dia tutup. Saya tak bisa masuk. Saya bilang Pak Gembala, kenapa tutup pintu terus? Dia bilang karena artinya pintu yang tertutup begitu terus. Ya kalau kita tutup pintu begitu, Yesus termasuk Yesus di luar sana. Betul tahu Yesus sudah datang. Tapi kita tidak buka diri, tidak buka hidup, tidak buka hati. Ya toh? Jadi harus buka hati mana-mana. Terima dia sebagai Tuhan dan Tuhan. Supaya dia yang berkata. Kalau bukan Roh Kudus di sini, maka yang jelas roh setan. Ada 2 roh saja di dunia. Kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup manusia, hidup kita, sebagai anak Tuhan, maka roh setan yang akan masuk. Kalau roh setan yang masuk, maka selesai. Dia ajar kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Amin. Merendahkan diri, terima Yesus buka hati, dan menerima pelayanan supaya engkau ditolong di atasnya. Kita punya materi judul tema telah bebas dari kuasa gelap. Bagaimana supaya kita bebas? Kita buka hati, terima Yesus. Ada roh-roh yang lain yang selama ini mungkin kita pikir masih ganggu kita. Berdoa panggil gembalamu. Hari ini saya masih ada berapa jam nanti ada yang datang berdoa di kepala, saya berdoa berdiri. Atau sebentar ini nanti saya pulang jam 12 malam, ya tapi ada yang berdoa saya doakan. Amin. Tapi gembala sini, gembala ini kita bersama-sama. Ada Pak Henom, ada Pak Lalat, ada Pak Gedia, ada Pak Pomba, ada hamba Tuhan lain yang silakan hubungi dan berdoa.
Jadi teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan tolong ajar jemaat untuk sekali lagi supaya jangan selalu kalah adalah harus menyerahkan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan dan terima pelayanan Tuhan. Supaya selalu menang. Jangan kita kalah waktu itu, amin. Amin. Kalah dengan siapa? Dengan setan. Kita harus menang. Jadi anak Tuhan yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Materi sampai di situ. Demikian, minta maaf kalau tidak lengkap atau ada yang salah kata-katanya. Saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya atau ada pengalaman yang saya masih pakai Bapak Pendeta begini, bagaimana caranya supaya saya ditolong? Silakan, saya berikan kesempatan.